Ada yang pro AHY ya membela AHY, ada yang pro Muldoko ya pasti membela Muldoko kan gitu. Tapi kami ingin menempatkan bahwa cara-cara seperti ini tidak baik dan ini akan membunuh demokrasi di Indonesia kan begitu. Tujuannya kan begitu ya. Jadi ya kita hadapi ya, semua ada resikonya kan gitu ya. Gitu ya. Tapi intinya artinya bahwa DPD saya diwawancara sebenarnya kalau berbicara partai kan nggak boleh dipakai begini kan gitu ya. Artinya kalau ditanya mengenai itu kaitan DPD para Demokrat ya kami pacun dan kami tetap akan berjuang membela sesuai dengan aturan perundang-undangan karena KLB yang dilakukan itu ilegal ya, tidak sesuai dengan. Halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa belakangan hari ini Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Ibu Iti Oktavia Jayabaya yang sekaligus Bupati Lebak, ya sempat ramai diberitakan di berbagai media nasional terkait pernyataan beliau yang katanya akan mengirim santet kepada Muldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Nah, tapi untuk lebih jelasnya apakah benar pernyataan itu disampaikan oleh Ibu Iti Oktavia Jayabaya, maka perlu kita konfirmasi ke beliau. Nah, kebetulan hari ini ada acara perpisahan Sekretaris Daerah yang lama Pak Dede Jailani yang digantikan oleh penjabat Sekda Lebak Ibu Pirgo Janti di PMK Lebak. Oleh karena itu nanti coba kita temuin Ibu Bupati setelah acara perpisahan Sekda Lebak yang lama digelar. Oke guys, itu aja, kita langsung menuju ke PMK Lebak. Come on guys. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Oke guys, kita lihat prosesi perpisahan Pak Sekda lama ya.
Tuh Pak, itu Pak tuh. Gerawat, Ya. apa? Bu, pertama apa yang diucapkan ke Pak Sekda setelah mengakhiri masa jabatannya, Bu? Ya, ucapan beribu-ribu terima kasih atas pengabdian Pak Sekda. Karena tadi saya sampaikan bahwa pencapaian hari ini pemerintah Kabupaten Lebak adalah buah kerja keras, dedikasi, sumbangsi pemikiran dan gagasan Pak Sekda selama 35 tahun lebih ya. Kalau saya kan tidak ada apa-apanya, saya mati ujung-ujung kuku doang gitu ya. Dan yang kedua tentunya saya selaku pimpinan ya mohon dibukakan pintu maaf karena tentunya saya punya banyak kesalahan, kekurangan, tapi semata-mata yang kita lakukan adalah untuk kebaikan dan juga untuk kemajuan Kabupaten Lebak ini. Jadi kalau pesan saya adalah apa? Pesan saya kebersamaan ini tidak akan pernah tergantikan ya, dan juga tidak akan terulang kembali di saat-saat seperti yang kemarin selama 7 tahun ini. Kalau posisi Sekda bisa terganti, tetapi posisi Pak Dede-nya tidak akan pernah tergantikan. Jadi itu yang mungkin jadi pesan dalam buat saya. Pak Sekda juga, karena saya dari tidak mengerti ilmu pemerintahan, tata laksana pemerintahan ini ya, karena apa masukan bimbingan Pak Sekda juga kan. Selalu berjuang bekerja bersama-sama ya, iya kan begitu. Nanti kita evaluasi, kalau tadi kan zonasinya kan udah kuning ya, makanya udah kuning, tapi nanti kita evaluasi lagi karena kan sekarang masih bertahap juga proses vaksinasi ya. Vaksinasi teman-teman 2 tahun udah ada yang vaksin belum? Ya nanti mungkin berikutnya kita masukkan list, masukin list ya tolong ya pelayanan. Asda 3, bagian mana? Ada ini turunnya. Nanti masukin list dia dinas. Ini teman-teman wartawan masukin prioritas untuk list apa? Vaksinasi. Ya, nanti mungkin dalam 2 hari ke depan ya. Ya OPD selesai nanti ini ya teman-teman media ya untuk vaksinasi gitu. Itu mungkin gitu. Kapan Bu KBM bisa Nanti kita evaluasi karena kan kita juga kan nggak bisa pelaksanaannya tidak bisa serta-merta pemerintah daerah karena kami menyampaikan dulu tadi itu dengan peta sebarannya kota yang apa yang tingkat kesembuhannya seperti apa kita sampaikan ke Kementerian Pendidikan, lalu nanti kan dibalas baru kita bisa melakukan sosialisasi untuk bisa pelaksanaan tatap muka. Ya kita berharap di masa ajaran baru nanti nih kita bisa tatap muka ya. Tatap-tatapan. Siap. Ya, makasih. Bu. Dulu, Bu. Tuh. Apa Kang Uday? Bu. Kang Uday channel. Nah, Uday. Yang terkait itu, Bu. Yang viral kemarin, Bu. Kenapa pengen tenar? Ya itu kan analogi ya, istilah bahwa apapun yang terjadi saya tetap akan berada di kepemimpinan Pak AHY, membela Demokrat dan juga bagaimana menjadikan kedaulatan berdemokrasi gitu loh. Kan gitu ya. Artinya Banten apapun kami siap dan loyal kepada Pak AHY yang kepemimpinan Partai Demokrat yang sah gitu kan. Jadi kalau analogi sebenarnya kan yang lebih banyak ngomong itu ya banyak kan. Cuma karena gara-gara sapatkeun ya kan lamun itu ngomong kan laju wae kan gitu. Kan selalu tenar kalau ibu ya. Enggak sebenarnya ngomong tenar juga ada teman-teman juga yang nenarin saya kan gitu kan. Gitu ya, ada analoginya seperti itu gitu ya. Jadi mengistilahkan kalau perlu gitu kan gitu. Karena kan sudah tidak beretika dan juga dari sudut manapun mau itu ada RT, petunjuk apa PO ya kan itu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kan gitu. Bu, setelah itu kan banyak yang ini juga ya Bu ya, banyak yang menyerang bahkan di akun Instagram Ibu banyak. Ya wajar aja karena kan ada influencer juga yang naruh di Twitter kan. Kita tahu siapa Denny Siregar kan influencer kan. Dan ada buzzer-buzzer ya. Semua hidup ini kan ada pro dan kontra. Ada yang pro AHY ya membela AHY, ada yang pro Muldoko ya pasti membela Muldoko kan gitu. Tapi kami ingin menempatkan bahwa cara-cara seperti ini tidak baik dan ini akan membunuh demokrasi di Indonesia kan begitu. Tujuannya kan begitu ya. Jadi ya kita hadapi ya semua ada resikonya kan gitu ya. Tapi intinya artinya bahwa DPD
saya diwawancara sebenarnya kalau berbicara partai kan nggak boleh nih pakai begini kan, gitu ya. Artinya kalau ditanya mengenai itu kaitan DPD Partai Demokrat, ya kami pacun dan kami tetap akan berjuang membela sesuai dengan aturan perundang-undangan karena KLB yang dilakukan itu ilegal, ya, tidak sesuai dengan kaidah. Bu, kalau ada ini nih ancaman, kemarin saya baca berita ya, akan melaporkan ibu ke pihak Nggak polisian. apa-apa ya, kita hadapi lah. Gitu ya. Semua kan saya bilang semua ada resikonya. Jadi pemimpin ada resikonya begini, jadi prajurit ada resikonya begini, kan begitu ya. Ya hidup ini harus kita hadapi. Kalau kita tadi itu saya katakan, lahir seorang pemimpin yang top itu tidak lahir dari laut yang tenang, gitu kan? Ya teman-teman mengikuti perjalanan saya juga banyak sekali tantangan, banyak sekali gelombang yang menerjang kita, termasuk kan tsunami juga, bukan tsunami itu banjir bandang kan yang menghadapi kita. Jadi seperti semacam itulah. Dan kami tentunya kami tetap solid. Semoga kami terutama Partai Demokrat ya bisa melewati ujian ini bersama-sama dan ke depan kami tetap berkomitmen, bukan ke depan saat ini dan seterusnya kami tetap berkoalisi dengan rakyat. Oke. Jadi kalau ketidakadilan dalam dan kedaulatan dan berdemokrasi kami tetap akan membela itu. Siap. Oke. Oke Bu, makasih Bu. Terima kasih. Malibu kayaknya? Hah? Malibu? Hah? Pada bahasa kan, jadi kecelakaan. Ini kompas ya, tadi udah megoda kompas udah. Katanya lain kok, yo, kerapat ya. Cetak kerapat. Kalau saya lain kok enak juga kan senior-senior saya di DPP. Ini orang daerah kan. Ayo, rakyatnya.